Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun bisa jadi tersusun dari angka-angka yang berbeda. Misalkan kita punya 3 garis bilangan seperti ini. Garis bilangan yang pertama kita bagi 2 sama besar menjadi garis bilangan perduaan. Lalu garis bilangan yang kedua kita bagi 4 sama besar menjadi garis bilangan perempatan. Kemudian garis bilangan yang ketiga kita bagi 8 sama besar menjadi garis bilangan perdelapanan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa pecahan yang berada dalam satu garis lurus. Pecahan-pecahan yang berada dalam satu garis lurus ini dikatakan sebagai pecahan senilai. Meskipun angka-angkanya terlihat berbeda-beda, tapi sebenarnya nilainya sama. Jadi pecahan 1/4 senilai dengan 2/8 ditulis 1/4 sama dengan 2/8. Lalu pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8 ditulis 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Begitu juga pecahan 3/4 senilai dengan 6/8 ditulis 3/4 sama dengan 6/8. Dan begitu seterusnya. Garis bilangan ini bisa kita perpanjang sampai tak terbatas. Dan semua pecahan yang berada dalam satu garis lurus disebut sebagai pecahan senilai. Hal ini juga berlaku untuk garis bilangan yang lain seperti pertigaan, perenaman, perduabelasan, dan lain-lain. Dan semua pecahan yang berada dalam satu garis lurus disebut sebagai pecahan senilai. Nah, setelah kita mempelajari tentang hubungan pembilang dan penyebut antar pecahan senilai, sekarang kita pelajari tentang perbandingan pecahan dengan garis bilangan dan gambar. Kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Perhatikan baik-baik ya. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Kemarin kita sudah belajar tentang ini. Sekarang kita coba review kembali apa yang sudah dipelajari. Contoh, jika kita mempunyai sebuah garis bilangan seperti ini, kemudian sudah barang tentu bahwa yang pertama kali paling kiri yaitu kita mulai dari angka 0 ya. Kemudian selanjutnya ada soal seperti ini. Setelah angka 0, kemudian ini kosong, setelah itu muncul angka 1. Maka kita harus berpikir, seharusnya setelah 0 itu di sini adalah 1. Karena kita berbicara tentang pecahan, maka berarti ini 1 per berapa? 1 per titik-titik. Sedangkan di titik yang kedua, ini harusnya munculnya adalah angka 2 per titik-titik. Maka ini harusnya 2 per titik-titik. Nah, 2 per berapakah yang hasilnya 1? Kita berpikirnya harus seperti itu. Karena diketahui di sini 1. Harusnya ini 0, ini angka 1 per titik-titik, ini 2 per titik-titik. Nah, sekarang karena ini sudah diketahui, kita mikirnya yang sini dulu. 2 per berapakah yang hasilnya 1? 2 per 3? Salah. 2 per 4? Salah. Yang betul adalah 2 per 2. Karena 2 per 2 itu sama dengan 1. Nah, ya kan, betul kan? 2 per 2 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah ketemu teka-teki yang pertama. 1 ini berarti maksudnya 2 per 2. Maka berarti garis bilangan ini, dengan kita mengetahui 1 saja kuncinya, kita bisa tahu bahwa garis bilangan ini adalah garis bilangan untuk pecahan dengan penyebut 2. Berarti kita akan ketemu setelah 0, di sini berapa? Ya, setelah 0 tadi 1 ya. Karena bilangan pecahnya dengan penyebut 2, berarti ini adalah 1 per 2. Nah, kita sudah ketemu 0, 1 per 2, 2
per 2 sama dengan 1. Berarti selanjutnya setelah 2 per 2, 3 per 2. Tuh, selanjutnya 4 per 2 atau sama dengan 2. 4 dibagi 2, 2 ya. Setelah 4 per 2, 5 per 2. Tuh, setelah 5 per 2, 6 per 2 alias 3 ya, ini mohon maaf. Dibetulkan dulu, ini bukan 2 tapi 3. Ya, terima kasih. Nah, kita tadi sudah mendapatkan ya angka-angkanya, yaitu 0, 1 per 2, setelah 0, 1, 2 per 2, 3 per 2, 4 per 2, 5 per 2, dan 6 per 2. Nah, ini jadi pada garis bilangan kita ketahui bahwa semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. 0 setengah atau 1 per 2, 1, 3 per 2, ini 4 per 2, 5 per 2, dan seterusnya. Ini masih, jika kita panjangkan masih panjang. Ada 7 per 2, 8 per 2, dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama adalah membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan itu ada simbol-simbolnya. Yang pertama adalah lebih kecil, simbolnya seperti ini. Kemudian lebih besar, simbolnya seperti ini. Dan sama dengan, simbolnya seperti ini. Nah, oke, langsung saja ke contoh membandingkan pecahan dengan kedua penyebut pecahan sama. Nah, caranya dengan bandingkan langsung nilai pembilangnya. Perhatikan contoh. Nah, Miss Eka punya 2 gambar ya. Pada gambar pertama nilai pecahannya adalah 2 per 8 dan gambar kedua nilai pecahannya adalah 4 per 8. Sekarang kita bandingkan nilai kedua pecahan ini. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung bandingkan nilai pembilangnya. Nah, pembilang di sini adalah 2 dan 4. 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 4 ya? Ya, benar, lebih kecil. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, kemudian contoh kedua yaitu membandingkan 2 pecahan di mana kedua penyebutnya berbeda. Nah, caranya yang pertama samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kedua, bandingkan nilai pembilangnya. Perhatikan contoh. Nah, misalkan ada 2 gambar. Nah, gambar pertama nilai pecahannya adalah 1 per 4 dan gambar kedua nilai pecahannya adalah 1 per 8. Sekarang kita akan membandingkan kedua pecahan ini. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Dengan mengalihkan silang. Ya, jadi 1 dikali 8 sama dengan 8, kita taruh atas ya. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita letakkan di atas. Selanjutnya kita bandingkan nilai pembilangnya. 8 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 4? Ya, lebih besar. Karena lebih besar, maka simbolnya seperti ini. Kemudian mengurutkan pecahan. Sekarang urutkan dari yang terkecil. Perhatikan contoh. Urutkan pecahan 7 per 12, 5 per 12, 11 per 12 dari yang terkecil. Nah, caranya, karena penyebutnya sudah sama, maka urutkan langsung dari pembilangnya. Oke, berarti yang paling kecil siapa ya? Ya, 5 per 12. Yang paling kecil adalah 5 per 12, kemudian 7 per 12, dan 11 per 12. Yang kedua, urutkan dari yang terbesar. Perhatikan contoh. Urutkan pecahan 1 per 2, 5 per 8, 3 per 4 dari yang terbesar. Nah, dari soal diketahui penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Ya, caranya bagaimana? Dengan cara mencari kelipatan dari masing-masing penyebutnya. Nah, di sini dari ketiga pecahan ini diketahui bahwa penyebutnya adalah 2, 8, dan 4. Jadi kita cari dulu ya kelipatan
dari 2, 8, dan 4. Nah, kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Kelipatan 8, 8, 16, 24, 32. Dan kelipatan 4, 4, 8, 12, dan 16. Nah, sekarang kita cari bilangan yang ada di kelipatan 2, kelipatan 8, dan kelipatan 4. Bilangan berapa ya yang dimiliki oleh ketiga angka ini? Ya, 8. Di kelipatan 2 ada angka 8. Di kelipatan 8 juga ada angka 8. Nah, di kelipatan 4 juga ada 8. Sehingga untuk ketiga pecahan ini kita ubah penyebutnya ke 8. Nah, sekarang 1/2. Biar penyebutnya jadi 8 harus kita apakan? Ya, harus dikali 4. Jika penyebut dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. Sehingga 1 kali 4 sama dengan 4/8. Nah, untuk pecahan kedua yaitu 5/8. Karena penyebutnya sudah 8, maka kita tidak perlu hitung lagi. Kemudian yang ketiga adalah 3/4. Nah, 3/4 ini supaya penyebutnya jadi 8 harus kita apakan? Ya, dikali 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6/8. Nah, selanjutnya kita bisa langsung urutkan dari yang terbesar. Lihat hasil dari penyamaan penyebutnya. Nah, di sini diketahui 3/4 menjadi 6/8. Kemudian ada 5/8, setengah menjadi 4/8. Nah, menurut kalian yang paling besar pecahan yang mana? Ya, 6/8. Tapi ingat ya, yang ditulis itu bukan 6/8, tetapi 3/4. Kemudian dilanjutkan 5/8, dan yang terakhir adalah 1/2. Ya, 1/2 adalah 4/8. Nah, cukup sampai di sini ya materi hari ini. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.